Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 446, meyakinkan semua orang. Setelah ketegangan, orang banyak mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, Jordan, kamu benar-benar sombong. Kamu akan memastikan Idol Creation Camp tidak bisa dilanjutkan. Tahukah kamu berapa banyak uang yang telah diinvestasikan dalam program ini? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat memutuskan apakah program ini akan dijalankan atau tidak? Benar sekali, itu hanya mimpimu yang mustahil. Semua artis dari 58 perusahaan ini telah ikut ambil bagian dan dapat dikatakan bahwa kami mewakili kekuatan seluruh industri lokal. Siapa yang berani melawan kami dan siapa yang memiliki kekuatan untuk melakukan itu? Jordan, bahkan jika kamu seorang miliarder, kamu tidak mungkin melakukan itu. Lagi pula, kamu sekarang adalah orang miskin yang akun pembayaran selulernya juga telah dibekukan. Hahaha. Haha, kembalikan rekening bankmu sebelum kau bicara besar, berandal. Melihat orang banyak tidak mempercayainya, Jordan mengangkat teleponnya dan menghubungi sebuah nomor telepon. Hei, acara Idol Creation Camp adalah acara yang sangat tidak sehat dan banyak mengandung praktik yang melanggar aturan. Batalkan acara ini. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon dan melanjutkan menghisap cerutunya. Namun, setelah Jordan berpura-pura dan membanggakan diri, orang-orang itu tidak mempercayainya dan hanya tertawa terbahak-bahak. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Jordan, beraninya kau berpura-pura di depan kami. Hahaha. Pemuda ini benar-benar sombong. Aku hampir saja yakin padanya. Jordan menertawakan semua orang, tetapi dia tetap tenang. Oh, begitukah? Aku hanya pernah bertemu dengannya sekali, tetapi aku tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Jordan masih bersikap seperti bos besar, seakan-akan orang yang sedang diajaknya bicara hanyalah orang kecil yang namanya tidak perlu dia ingat. Alex tak kuasa menahan diri untuk berkata, jika kau bisa memerintah mereka, aku akan memanggilmu ayah hari ini. Kau hanya seorang pembual. Di antara semua orang yang hadir, Alex adalah orang yang paling mengenal Jordan. Dia tahu bahwa meskipun keluarga Stele kaya, sebagian besar aset dan kekuasaan mereka berada di luar negeri. Secara lokal, kekuatan mereka dalam semua aspek kalah dibandingkan keluarga Howard. Alex yakin bahwa Yordania pasti tidak memiliki kekuasaan apapun di negara ini. Jordan menyesap anggurnya dan menatap Alex dengan pandangan menghina. Karena kamu akan memanggilku Daddy, jangan lupa panggil Lauren, Mommy, saat kamu bertemu dengannya. Kau, Alex marah. Bagaimana kalau kau tidak bisa melakukannya? Apa kau akan membiarkan kami duduk di sini dan menunggu? Jordan dengan tenang memegang gelas anggurnya dan berkata, tunggu sebentar. Beritanya akan segera diumumkan. Memang, setelah 20 menit, sebuah berita masuk ke dalam daftar topik yang sedang tren di Twitter. Idol Creation Camp telah dihapus untuk perbaikan karena melanggar peraturan. Karena kebetulan Jordan mengundang Jenny dan kontestan, Idol Creation Camp, para gadis pun mendapat kabar itu dan bergegas datang. Masing-masing dari mereka memegang lengan bos mereka masing-masing dan berkata dengan terisak-isak, bos, berita buruk. Acaranya telah dibatalkan. Apa yang harus kita lakukan? Ah, apakah aku tidak akan pernah menjadi terkenal? Tuan Benson, Presiden Hover Entertainment, sangat terkejut dan segera mengeluarkan telepon genggamnya untuk memeriksa, hanya untuk melihat berita yang baru saja dirilis. Untuk meningkatkan kualitas konten acara varietas daring, mengekang penyebaran konten palsu dan bohong, dan menciptakan dunia maya yang bersih, kami telah memutuskan untuk membatalkan beberapa acara varietas daring, termasuk Idol Creation Camp. Banyak pelanggaran aturan telah terjadi selama pembuatan film Idol Creation Camp. Rahang Tuan Benson ternganga. Hanya dalam waktu 20 menit, Jordan berhasil membatalkan program varietas, Idol Creation Camp, yang telah mengumpulkan banyak investasi. Tuan Benson menatap Jordan dengan perasaan tidak percaya dan terkejut. Bagaimana kau bisa melakukannya? Alex juga terkejut melihat isi yang ditampilkan di layar ponselnya. Tidak mungkin. Kamu sama sekali tidak masuk akal. Hanya keluarga Howard. Pada saat ini, Lauren kebetulan menerima telepon dari kakeknya, Martin. Halo, kakek. Alex, kamu di mana? Aku di Houston. Apakah kamu menghadiri jamuan makan yang diselenggarakan oleh kakak iparmu? Ya, aku bersama Jordan. Berikan Woody Media kepada Jordan. Perusahaanmu yang buruk itu tidak ada nilainya. Kakek. Alex marah dan enggan tetapi dia juga tidak bisa tidak mematuhi kakeknya. Pada saat itu, Alex tiba-tiba tersadar. Aku tahu, Jordan pasti baru saja menelepon kakekku. Kakekku yang diam-diam membantunya. Dugaan Alex benar, karena Jordan memang baru saja menelepon Martin. Mengingat kekuatan dan status Martin, yang diperlukannya untuk membatalkan program variety online hanyalah permintaan sederhana. Jordan Stele benar-benar punya nyali untuk menggunakan kekuatan Howard untuk meniup trompetnya di sini. Alex menggertakkan giginya kuat-kuat.
Dia tidak mengerti mengapa kakeknya mau membantu Jordan. Jordan memperhatikan Alex berdiri dan bertanya, kenapa? Apakah kamu akan memanggilku ayah sekarang? Alex mendengus dingin. Dia bahkan tidak mau memanggil Jordan dengan sebutan saudara iparnya, apalagi ayah. Sengaja mengabaikan Jordan, Alex bangkit dan berjalan langsung ke atas panggung. Menghadapi kerumunan, Alex berkata, semuanya, saya Alex Howard, Presiden Woody Entertainment. Saya nyatakan bahwa Woody Entertainment resmi bergabung dengan J-Films sebagai anak perusahaan. Melihat Alex juga berkompromi, 55 pemilik perusahaan lainnya pun kehilangan ketenangannya. Bahkan cucu Howard pun telah tunduk kepada Jordan, apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku bergabung dengan mereka atau tidak? Tuan Stelle tidak meminta saham atau uang dari kami. Kami hanya perlu mengubah nama perusahaan kami. Setelah itu, kami bahkan dapat bekerja sama dengan Hollywood. Tentu saja kami harus bergabung. Ya, Tuan Stelle, saya akan bekerja sama dengan Anda mulai sekarang. Aku juga. Aku ikut. Para bos perusahaan kecil ini bangkit, berjalan ke panggung, dan mengumumkan perusahaan mereka sebagai anak perusahaan J-Films. Pada akhirnya, semua orang bangun kecuali Ten Benson dari Hoover Entertainment. Ten Benson memiliki kekayaan puluhan miliar dolar, dan juga orang terkaya. Sebagai pemimpin agensi hiburan lokal, ia tidak mau menjual dirinya kepada orang lain. Ketika Kate melihat bahwa Ten Benson adalah satu-satunya yang tidak bergabung, ia berbicara untuk Jordan dan membujuknya, Ten Benson, sekarang industri hiburan dimiliki oleh Ten Stelle, Anda seharusnya menyadari kekuatan Ten Stelle. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami? Ten Benson menatap Jordan dan berkata, Ten Stelle punya uang dan koneksi. Saya memang kalah dalam hal itu, tetapi ini hanya membuktikan bahwa Anda berasal dari latar belakang keluarga yang baik. Saya mungkin kaya, tetapi saya paling membenci uang. Saya tidak akan tunduk pada uang. Jika kau ingin meyakinkanku, kau harus mendapatkan rasa hormatku dalam aspek lain.